Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan membahas mengenai pedoman dan kisi-kisi tes wawancara seleksi PPS Pemilu 2024. Untuk video pembahasan lainnya, link ada di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tes wawancara calon anggota PPS memiliki 3 pokok bahasan besar yang terdiri dari 1. Pengetahuan kepemiluan, 2. Komitmen, dan 3 adalah rekam jejak. Mari kita bahas satu persatu. Pokok bahasan pertama yakni pengetahuan kepemiluan. Pokok bahasan ini memiliki beberapa poin penting diantaranya adalah A. Teknis penyelenggaraan pemilu, B. Kelembagaan penyelenggaraan pemilu, C. Pengetahuan kewilayahan, D. Administrasi kepemiluan. Pada poin A yakni teknis penyelenggaraan pemilu, komisioner akan menggali pengetahuan calon anggota PPS mengenai dasar hukum pelaksanaan pemilu seperti Undang-Undang Pemilu serta PKPU terupdate. Kemungkinan yang ditanyakan adalah pasal berapa, ayat berapa dan bagaimana penjelasannya. Kedua, adalah mengenai pemungutan dan perhitungan suara yang terdiri dari pelaksanaan pemilu hingga rekapitulasi serta prosedur maupun tahapan pemilu itu sendiri. Ketiga adalah mengenai pemilih dan data pemilih yang meliputi pengertian DP4, DPT, DPS, DPSHP, DPTB, DPK. Hal yang harus dikuasai oleh calon anggota PPS adalah UU Nomor 7, Tahun 2017 serta PKPU terupdate. Poin B yakni kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Yang harus dipahami adalah apa saja badan penyelenggara pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Badan penyelenggara pemilu terdiri dari 3, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Pertama, KPU yang meliputi KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, KPPS. Kedua adalah Bawaslu, badan pengawas pemilu ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Bawaslu meliputi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, Panwascam, PPL, serta pengawas TPS. Yang ketiga adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Komisioner paling sering menanyakan mengenai tugas, wewenang serta kewajiban PPK, PPS dan KPPS. Kemudian berapa jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS dan yang sering muncul berikutnya adalah mengenai siapa yang membentuk dan apa tugas ketua serta anggota PPK, PPS dan KPPS. Poin C, yakni pengetahuan kewilayahan. Pada poin ini calon anggota PPK harus menguasai, ketika ditanya berapa jumlah kelurahan atau desa yang berada di wilayah kerjanya, dan untuk calon anggota PPS, harus menguasai berapa jumlah TPS serta berapa jumlah pemilih di wilayah kerjanya. Poin D, yakni administrasi kepemiluan. Pada poin ini yang harus dikuasai meliputi logistik mulai dari surat suara hingga formulir. Kemudian, peserta harus menguasai jenis-jenis formulir yang akan digunakan. Ketiga adalah kemampuan dalam mengoperasikan komputer untuk menunjang pekerjaannya. Pokok bahasan besar kedua adalah komitmen. Para komisioner akan menggali integritas para calon dengan menanyakan pengertian integritas dan apa bukti bahwa calon anggota tersebut memiliki integritas. Berikutnya adalah profesionalitas. Calon anggota akan dihadapkan pada sebuah masalah dan Anda diminta untuk memberikan solusi yang menunjukkan keprofesionalitasan Anda sebagai anggota. Ketiga adalah loyalitas. Pada bagian ini, calon anggota akan diuji terkait kemampuan dalam mempertahankan konsistensi sebagai anggota loyal. Keempat adalah visi. Pertanyaan yang sering muncul adalah apa visi Anda tergabung sebagai anggota PPS atau PPK. Dalam hal ini Anda harus menunjukkan visi atau motivasi yang jelas. Tujuan dari bahasan komitmen ini adalah mengetahui bahwa calon anggota harus memiliki integritas, profesionalitas, loyalitas serta visi yang jelas. Pokok bahasan terakhir adalah rekam jejak.
Pada poin ini akan ditanyakan mengenai riwayat pengalaman kepemiluan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja serta riwayat pendidikan. Semoga sukses.